Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tatba'un ta'na wa ta'un. Ya man arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Sahabat Jalik, sahabat Kun, kali ini kita akan mengenang sosok ulama karismatik, ulama besar, ulama masyhur di daerah Jawa Tengah, terkhusus Karesidenan Kedu. Tiada lain dia bukan, beliau adalah Kyai Sirot Payaman, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Nah, pada zaman dulu disebut Karesidenan Kedu. Letaknya adalah di Jalan Magelang, Yogyakarta, ya, tepat di pinggir jalan utama. Beliau ini hidup semasa sejaman dengan Kyai Hasyim Asy'ari, juga Mbah Kyai Dalhar Watu Congol, Gunung Pring. Ada kisah-kisah persahabatan seperjuangan beliau. Kyai Haji Sirot Abdur Rasyid, atau yang lebih dikenal dengan Kyai atau Mbah Sirot Payaman, yang orang setempat menyebutnya Mbah Kyai Sirot Payaman atau dengan sebutan Mbah Romo Agung, adalah sosok ulama yang sangat masyhur dengan perjuangan dan karomahnya. Beliau lahir tahun 1878 di Payaman, Magelang, Jawa Tengah. Ayahanda beliau adalah merupakan seorang ulama setempat bernama Kyai Haji Abdur Rasyid. Setelah belajar ilmu agama kepada ayahnya, Kyai Sirot ini, Kyai Sirot muda ya, melanjutkan perjalanan ngaji, mencari ilmu ke Temanggung. Lalu itu pindah ke Punduh, ke Tempuran, Magelang. Dan untuk menimba ilmu kepada Kyai Haji Maksum, yang tidak lain adalah paman beliau sendiri, dan selanjutnya ke Mbah Kholil Bangkalan di Madura. Dan beliau melanjutkan ngaji ke Mekah selama 8 tahun. Nah, kalau nggak salah bersama Mbah Dalhar itu ya. Keilmuan Kyai Sirot ini banyak diakui oleh para ulama-ulama, baik yang sejaman dengannya maupun generasi setelahnya. Karya-karya beliau ini juga masih dikenang dan dipelajari hingga saat ini, erang-erang Sekar Panjang dan Tafsir Yasin. Kyai Sirot adalah ulama pertama di Magelang pada zaman kolonial yang berani mengadakan majelis pengajian keliling, walaupun pada saat itu tidak disukai oleh Belanda, namun tetap gigih dalam mengajarkan syariat Islam ini. Dengan ceramahnya, dengan petuahnya yang penuh kearifan, penuh nasihat kepada masyarakat sekitar, lalu masyarakat menjulukinya dengan Kyai Nasihat. Kemudian pelan namun pasti kemasyhuran Kyai Sirot ini menyebar ke Santero, Kedu, Yogyakarta, kemudian Semarang dan sekitarnya. Ketika melihat penjajah Belanda berlaku semena-mena terhadap rakyat, Kyai Sirot tidak tinggal diam. Beliau berusaha memberikan perlawanan terhadap perlakuan pihak kolonial tersebut. Orang-orang Belanda yang melihat sosok Kyai Sirot sebagai tokoh yang mampu memberi pengaruh kepada masyarakat merasa terancam, maka Kyai Sirot tak jarang menjadi target untuk ditangkap. Karena Kyai Sirot pada waktu itu memimpin gerakan perlawanan terhadap kolonialisme.
terbukti Kiai Sirot pernah ditahan beberapa saat di Purworejo. Selain perjuangan dan keilmuan yang luas, Kiai Sirot juga terkenal akan karomahnya yang mengagumkan. Satu ketika Kiai Sirot sedang mengisi pengajian di Paraan Temanggung. Kemudian setelah selesai, beliau pulang dengan menaiki delman. Akan tetapi sang kusir ragu karena mereka belum sholat asar. Yai mau sholat di Paraan atau di mana? Sang kusir pun bertanya. Di Payaman saja, jawab Kiai Sirot. Mendengar jawaban Kiai Sirot begitu, maka sang kusir pun merasa heran. Karena waktu yang diperkirakan tidak mungkin cukup untuk melaksanakan sholat asar di Payaman, mengingat jarak dari Paraan hingga Payaman untuk kendaraan delman cukup jauh. Namun anehnya sampai di Payaman, si kusir tambah bingung dan keheranan. Ketika setibanya di Payaman, ia baru saja mendengar suara adzan, tanda masuknya waktu sholat asar. Itulah yang ulama mengatakan tajil waktu. Bukan hanya itu, pada tahun 1930-an ketika Gunung Merapi meletus, karena khawatir akan jatuh banyak korban jiwa, maka pemerintah Hindia Belanda akhirnya mencari bantuan kepada para tokoh, termasuk kepada kiai, para ulama. Kemudian Bupati Magelang, yaitu Bapak Danus Gondo pada waktu itu, yang salah satu juriah Basaiban, disarankan untuk meminta bantuan kepada Kiai Sirot. Lalu oleh Kiai Sirot disarankan agar mengadakan acara khotaman kitab Sahih Bukhari dalam satu majelis. Acara ini kemudian dilangsungkan di Masjid Agung Magelang dengan dihadiri oleh banyak kiai dari berbagai daerah di Magelang dan sekitarnya. Dengan izin Allah, erupsi Gunung Merapi pun berhenti. Setelah kejadian itu, Belanda memberi gelar Romo Agung kepada Kiai Sirot Abdul Rasyid. Itulah sebutan Romo Agung, mulainya sebutan Romo Agung. Yang kemudian kegiatan Bukhorenan itu berlanjut hingga sekarang, masih terus dilestarikan. Salah satunya di Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin di Payaman, yang setiap Ahad Wage masih menjalankan tradisi tersebut dengan sebutan Selapanan Bukhoren. Pada hari Selasa, Kiai Sirot mengadakan majelis pengajian di Masjid Agung Payaman. Suatu ketika, acara itu dicurigai Belanda. Sebuah diskusi melawan penjajah. Diserang Belanda dengan pesawat yang menderu-deru di atas masjid. Namun beliau tetap memerintahkan untuk jamaah tetap tinggal di masjid. Dan alhamdulillah, walaupun hanya beberapa orang saja yang terluka. Salah satu kisah yang terkenal, riadohnya Kiai Sirot, adalah tidak tidur selama 10 tahun. Kiai Sirot Abdul Rasyid wafat tahun 1958 dalam usia sekitar 70 tahun. Hingga saat ini makam beliau juga berada di belakang Masjid Payaman Secang. Hingga saat ini makam beliau masih banyak diziarahi dan Masjid Agung Payaman ramai dikunjungi orang dari berbagai daerah. Beliau juga mempunyai 4 orang istri, yaitu Ibu Siti Fatimah, Ibu Sofiyah, Ibu Sumini, dan Ibu Istiqomah. Dan tentu dari keempat orang istri ini meninggalkan banyak dzurriyyat. Dan salah satu kisah ini diceritakan oleh dzurriyyat beliau. Wallahu a'lam. Untuk itu, mari kita mendengarkan satu versi lain dari kisah, termasuk hubungannya bagaimana Kiai Sirot dengan
Mbah Kiai Subki Paraan yang terkenal dengan bambu runcing itu untuk medan perang Palagan Ambarawa. Mari kita lanjutkan. Kiai Haji Muhammad Siroj atau yang kerap disapa dengan panggilan Ki Haji Siroj Payaman atau Ki Haji Anwari Siroj, lahir pada tahun 1878 Masehi di Desa Payaman, Magelang. Silsilah nasab dari jalur ibu, nasab Ki Haji Muhammad Siroj sampai pada Joko Tingkir. Ki Haji Muhammad Siroj wafat pada Kamis Pahing 15 Safar 1379 Hijriah atau 20 Agustus 1959 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di belakang Masjid Agung Payaman. Ki Haji Muhammad Siroj menjalani pendidikannya di kota Makkah bersama Mbah Dalhar, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Watu Congol, Gunung Pering, Muntilan, dan Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pada tahun 1947, Ki Haji Muhammad Siroj mendirikan Pondok Pesantren Kidul di Dusun Karanggeneng, Payaman. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya pada tahun 1957, Pondok Pesantren Kidul dipindah ke samping Masjid Agung Payaman. Pemindahan tersebut dimaksudkan agar lebih dekat dengan rumah beliau. Ki Haji Muhammad Siroj merupakan salah satu sosok kiai yang memiliki banyak karomah. Di antaranya saat berjuang melawan kolonial Belanda, beliau adalah kiai yang kebal terhadap senjata. Selain itu, beliau juga diberikan karomah dapat mencegah bencana letusan dan erupsi Gunung Merapi. Berkat karomahnya menghalau erupsi, beliau diberikan gelar kehormatan Romo Agung oleh Belanda. Belanda berikan gelar Romo Agung dulu saat Merapi meletus. Belanda ingin halau lahar, minta doa ke Mbah Siroj. Doanya kabul, tidak terjang kota Magelang. Sehingga kejadian itu dikaitkan dengan rutinitas pembacaan kitab Bukhari Sahih yang dikenal dengan pengajian Semaan Bukhoren, membaca kitab Bukhari yang setiap Ramadan 1 bulan penuh digelar di Masjid Agung Alun-Alun kota Magelang sampai sekarang. Kata Ki Haji Mafatihul Huda, salah seorang cicit almarhum Ki Haji Anwari Siroj. Menurutnya, keampuhan ilmu karomah yang dimiliki beliau terbukti saat terjadi agresi militer Belanda pertama. Saat itu Masjid Agung Payaman diserang Belanda pada tahun 1948 dengan membabi buta. Belanda selalu mencari sosok Ki Haji Siroj yang dikenal sebagai pimpinan para santri pejuang. Pencarian dilakukan mulai masjid sampai di beberapa kampung di Payaman, Magelang. Namun hanya pohon-pohon sekitar yang terbakar, karena Ki Haji Siroj dan santri yang sempat bersembunyi di bawah masjid berhasil melarikan diri ke desa Canden yang jaraknya 10 km dari Masjid Agung Payaman, Magelang. Kemudian sebelum serangan umum pada 1 Maret 1949, para santri dibekali oleh bambu runcing sebelum melakukan penyerangan ke Ambarawa oleh Ki Haji Subki, pendiri Ponpes Bambu Runcing Parakan Temanggung, yang saat itu masih menjadi santri Mbah Siroj, diperintahkan mencari bambu sebanyak-banyaknya dan diruncingkan untuk menjadi senjata melawan Belanda dalam serangan umum 1 Maret. Saat itu Mbah Siroj memberikan bambu-bambu itu dengan doa-doa dan membawa kemenangan meski tentara Belanda memiliki senjata lengkap dan otomatis. Kata dia, Kiai Subki kemudian memberikan nama pondok pesantren yang didirikannya dengan nama Ponpes Bambu Runcing Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, yang masih berdiri kokoh dan eksis sampai sekarang. Kini di Ambarawa berdiri kokoh sebuah monumen sebagai simbol agresi militer dengan nama Museum Palagan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada masa penjajahan, hanya Ki Haji Siroj yang diberikan kebebasan oleh Belanda untuk berdakwah ke berbagai daerah. Hal itu karena Belanda merasa segan dengan karomah dan kesaktian yang dimiliki Ki Haji Siroj. Romo Ki Haji Siroj orang yang membawa Payaman ini dari jahiliyah menjadi Madaniyah, dan setelah Belanda kalah, maka mulai digelarlah tradisi sawalan atau dikenal Bodo Kupat sejak tahun 1950-an.
tutur Imam Masjid Agung Payaman yang juga sesepuh sekaligus cucu dari Kiai Haji Siroj Muhammad Tibian.